Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran case study, di mana video ini bertujuan untuk melengkapi atau sebagai tugas UTS mata pembelajaran desain pembelajaran akuntansi. Untuk materi yang akan kita bahas adalah pengertian metode pembelajaran case study, kelebihan, kekurangan. Nah, ada sintaks atau langkah-langkah, dan yang terakhir adalah jenis materi yang cocok digunakan dalam pembelajaran case study ini. Masuk materi yang pertama, kita ada pengertian apa sih metode pembelajaran case study. Case study adalah suatu strategi pembelajaran yang menggunakan studi kasus sebagai konteks untuk memfasilitasi pembelajaran aktif, kolaboratif, integrasi pengetahuan, motivasi intrinsik dan ekstrinsik untuk belajar, refleksi diri, dan kritis, penyelidikan ilmiah, dan pengembangan berbagai keterampilan belajar. Sederhananya, case study adalah belajar dengan menempatkan kasus sebagai pijakan pembelajaran. Tujuannya adalah menghubungkan teori yang telah dipelajari dalam praktik dunia nyata untuk mengurangi kesenjangan antar keduanya. Kemudian, eh, kelebihan dari metode ini adalah yang pertama, dapat mengembangkan kemampuan analitis. Model ini mendorong siswa untuk melibatkan diri dan dalam analisis mendalam dan diskusi yang intens. Hal ini membantu mereka memahami konsep lebih baik, mempertanyakan esensi dari sesuatu, dan mampu mengaitkan dengan situasi aslinya. Kemudian yang kedua, kemampuan mengaplikasikan konteks atau teori dengan kenyataan di lapangan. Pembelajaran melalui case study membantu siswa untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan dunia nyata. Mereka atau kami dilibatkan dalam situasi nyata dan diajak untuk mencari solusi yang efektif dan tepat. Yang ketiga adalah kemandirian dalam mencari dan memecahkan masalah, keterampilan belajar sendiri. Yang keempat, mengurangi kegelisahan atau ketakutan menghadapi problem atau tugas melalui pelatihan pecahan masalah yang didesain, maka lama makin kompleks dalam diskusi, tahu memulai memecahkan problem dimulai dari mana. Dan yang kelima adalah meningkatkan rasa percaya diri, semangat, dan kerjasama dalam tim, kemampuan presentasi dengan lebih baik. Kemudian materi selanjutnya adalah kekurangan dari metode case study. Yang pertama adalah tidak semua materi bisa menerapkan metode ini. Bila dibandingkan dengan metode tradisional seperti ceramah, variasi materi yang bisa disampaikan menggunakan metode ini mungkin akan lebih sedikit. Kemudian yang kedua adalah case study tidak efektif untuk menyampaikan bahan materi dalam jumlah yang banyak. Ketiga adalah penggunaan case study tidak dapat memecahkan semua hal yang diajarkan. Artinya untuk menggunakan metode ini diperlukan pemilihan studi kasus yang tepat dan relevan. Karena jika tidak, mungkin siswa minat siswa
dalam proses pembelajaran akan berkurang. Kemudian yang keempat, membutuhkan waktu yang relatif lama. Dalam proses pembelajaran metode case study ini diperlukan diskusi yang intens dan mendalam, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama Hal ini bisa menjadi kendala jika pembelajaran dibatasi oleh waktu atau durasi waktu pembelajarannya sedikit. Kemudian adalah langkah-langkah dalam proses pembelajaran case study. Menurut Williams, langkah-langkah dalam pembelajaran case study dibagi menjadi 3, yaitu pertama, menetapkan permasalahan atau tujuan pembelajaran yang spesifik. Guru atau fasilitator menyajikan kasus berdasarkan konteks dan konten yang telah ditentukan. Sedangkan siswa membaca kasus yang disajikan dan berusaha memahami situasi atau konteks permasalahan pada kasus. Kemudian langkah yang kedua adalah menganalisis masalah. Setiap siswa harus sudah tahu dan paham terhadap kasus yang diberikan, serta sudah siap akan materi untuk diskusi, sehingga siswa diharapkan sebelumnya telah memahami materi yang sesuai dengan kasus, di mana hal ini bisa didapat dari penjelasan materi yang telah disampaikan oleh guru atau fasilitator, atau bisa dengan cara self study atau belajar sendiri. Kemudian langkah yang ketiga adalah kesimpulan atau pemecahan masalah dari kasus. Semua siswa dalam kelompok diskusi mengambil keputusan secara bersamaan dari pemecahan kasus dengan arahan tutor dan menetapkan isu pembelajaran untuk self study setelah diskusi. Dan yang materi yang terakhir adalah jenis materi yang cocok. Dengan menggunakan metode pembelajaran case study, maka landasan teorinya adalah landasan teori konstruktivisme, di mana konstruktivisme adalah pembelajaran yang diadaptasi berdasarkan pengalaman nyata yang dikembangkan. Artinya, materi yang cocok untuk metode ini adalah materi yang bersifat teori, di mana dalam metode ini perlu adanya konfirmasi antara teori yang telah dijelaskan atau teori yang telah ada dengan kenyataan di dunia nyata. Sekian pemaparan materi pada video ini. Terima kasih.